Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan petunjuknya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas character building dengan judul Menjaga Ekosistem Darat, yang mana tugas ini disusun bertujuan untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah character building. Dalam menempuh pendidikan di jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Bina Sarana Informatika. Sebelum kita masuk ke tujuan SDGs yang ke-15, kami akan membahas mengapa kelompok kami memilih tujuan ke-15 ini. Di alam, terdapat organisme atau makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungan hidup dan saling mempengaruhi disebut sistem. Dalam hal ini, organisme biasa disebut dengan biotik. Dari asal kata bi berarti hidup. Lingkungan mati disebut abiotik dari asal kata a dan bi, yang berarti tidak hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ekosistem adalah susunan unsur-unsur lingkungan hidup yang membentuk suatu kesatuan dan saling berinteraksi untuk mewujudkan keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan. Perlu dicatat bahwa dalam ekosistem terdapat organisme dan lingkungannya. Ekosistem dapat dibagi menjadi dua wilayah. Yang pertama, ekosistem darat, dan yang kedua, ekosistem perairan. Pada titik ini, kami secara khusus berbicara tentang ekosistem terestrial atau ekosistem darat. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau yang biasa kita sebut SDGs. Dalam pilar pembangunan lingkungan hidup adalah Goal 15. Menjaga ekosistem darat dengan melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Adapun yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dibuatnya tugas ini adalah untuk mengkaji tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, atau biasa kita sebut SDGs. Secara khusus, kami membahas poin ke-15 dari SDGs, yaitu menjaga ekosistem darat. Pernyataan tentang konservasi dan pemanfaatan ekosistem terestrial yang berkelanjutan ini diharapkan dapat menyadarkan kita semua akan pentingnya menjaga peran ekosistem terestrial dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas apa itu SDGs. Pada awal 5 September 2015, bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan agendanya. Tujuan pembangunannya berkelanjutan, bisa disebut Sustainable Development Goals. Sebagai kesepakatan pembangunan global, kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala turut mengesahkan agendanya di dalam SDGs tersebut. Dengan mengusung tema mengubah dunia kita, Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, SDGs yang berisi 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan. Berlaku sejak 2016 hingga 2030. Guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara universal, sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. SDGs dirancang secara partisipatif, berbeda dari pendahulunya Millennium Development Goals, atau disingkat menjadi MDGs. SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu pemerintah, civil society organization, atau bisa disebut CSO, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap tujuan dan target SDGs.
tidak meninggalkan satu orang pun, atau bisa disebut leave no one behind. Tidak meninggalkan satu orang pun merupakan prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut, setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal, yaitu keadilan prosedural, yaitu sejauh mana seluruh pihak, terutama yang selama ini tertinggal, dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. Dan keadilan substansial, yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga, terutama kelompok tertinggal. Untuk selanjutnya ialah tujuan-tujuan SDGs. SDGs ini terbagi menjadi 17 bagian, yang mana akan saya bawakan satu persatu. Untuk tujuan yang pertama ini, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Selanjutnya tujuan yang kedua, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan yang ketiga, memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Untuk tujuan yang keempat, memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Selanjutnya, untuk tujuan yang kelima, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Untuk tujuan yang keenam, memastikan ketersediaan dan memanajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Setelah itu, tujuan yang ketujuh, memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Untuk tujuan yang kedelapan itu, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua. Untuk tujuan yang kesembilan, membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. Untuk tujuan yang ke-10 ini, mengurangi ketimpangan di dalam antar negara. Dan selanjutnya tujuan yang ke-11 ini, membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Tujuan yang ke-12 itu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya tujuan yang ke-13, mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Tujuan yang ke-14, mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan yang ke-15 ini melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi atau bisa disebut penggurunan, dan membalikan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Tujuan yang ke-16 ini mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk membangun berkelanjutannya, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. Dan yang terakhir, tujuan ke-17, menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang ekosistem. Di dalam buku Dasar-Dasar Ekologi yang terbit tahun 1996, dijelaskan bahwa ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari proses reaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kata kunci yang terkandung dalam proposisi ini terletak pada kata proses timbal balik, sebab ekosistem menjadi tindakan organik yang terjadi antara makhluk hidup dan lingkungan yang saling bergantung satu dengan lainnya, membentuk satu ekosistem. Dalam ekosistem ini terdapat dua komponen penting, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dan abiotik ini saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya, sehingga kondisi ekologi dalam konsep ekosistem ini tidak dapat dipisahkan. Hal ini tercermin dari berbagai contoh ekosistem alami maupun ekosistem buatan di sekitar kamu. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara natural atau alami dari proses alam. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem ekologi yang diciptakan oleh manusia, bukan natural dari alam. Contohnya ada laut, sungai, hutan, dan gunung yang merupakan ekosistem alami karena terbentuk akibat pengaruh alam. Selanjutnya ada jenis ekosistem.
Ekosistem merupakan satu kesatuan fungsional antara komponen biotik, makhluk hidup, dan komponen abiotik, komponen tak hidup atau lingkungan, yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam bentuk hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Secara umum, ada tipe ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, ekosistem buatan. Berikut penjelasannya. Untuk yang pertama ada ekosistem akuatik, yaitu air. Ekosistem akuatik merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagai besar terdiri atas air makhluk hidup, atau bisa disebut komponen biotik. Dalam ekosistem perairan dibagi lagi menjadi 8 bagian. Untuk ekosistem yang pertama ialah ekosistem air tawar. Dengan ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim cuaca. Selanjutnya ekosistem air laut ditandai salinitas atau kadar garam yang tinggi dengan ion CI mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik. Untuk yang selanjutnya, ekosistem estuari merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Selanjutnya, ekosistem pantai. Dinamakan demikian karena yang paling banyak tumbuh di gundukan pasir adalah tumbuhan Ipomoea. Untuk yang selanjutnya, ekosistem sungai. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Dan selanjutnya, ekosistem terumbu karang. Terdiri dari koral yang berada dekat pantai. Efisiensi ekosistem ini sangat tinggi. Hewan-hewan yang hidup di karang memakan organisme mikroskopis dan sisa organik lain. Untuk selanjutnya, ekosistem laut dalam. Kedalamannya mencapai kurang lebih dari 6.000 meter. Biasanya terdapat lele laut dan ikan laut yang dapat mengeluarkan cahaya. Tentunya ikan-ikan predator mungkin. Lalu untuk ekosistem yang terakhir ialah ekosistem lamun atau seagrass, adalah satu-satunya kelompok tumbuh-tumbuhan berbunga yang hidup di lingkungan laut. Dalam ekosistem laut terdapat berbagai makhluk hidup di dalamnya, seperti contohnya yang dapat kita lihat pada buku Jelajah Terumbu Karang, Teluk Jailolo, Mulut Ekosistem Laut Pulau Halmahera. Selanjutnya ada ekosistem darat, bisa disebut terestrial. Ekosistem ini terbagi menjadi 8 bagian, sama halnya seperti ekosistem lautan. Penentuan zona dalam ekosistem terestrial ditentukan oleh temperatur dan curah hujan. Ekosistem terestrial dapat dikontrol oleh iklim gangguan. Iklim sangat penting untuk menentukan mengapa suatu ekosistem itu berada pada suatu tempat tertentu. Pola ekosistem dapat berubah akibat gangguan seperti petir, kebakaran, atau aktivitas manusia. Berikut beberapa di antaranya ekosistem darat. Untuk yang pertama ada ekosistem tundra, terdapat di belahan bumi sebelah utara di dalam lingkungan kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi. Yang selanjutnya adalah karst, batu gamping atau gua, berawal dari nama kawasan Batu Gamping di wilayah Yugoslavia. Kawasan karst di Indonesia rata-rata mempunyai ciri-ciri yang hampir sama, yaitu tanahnya kurang subur untuk pertanian. Untuk yang selanjutnya ada ekosistem hutan hujan tropis, terdapat di daerah tropik dan subtropik. Ciri-cirinya adalah curah hujan 200 sampai 225 cm per tahun. Untuk yang selanjutnya ada ekosistem hutan gugur, terdapat di daerah beriklim sedang yang memiliki 4 musim. Ciri-cirinya adalah curah hujan merata sepanjang tahun. Dan selanjutnya adalah ekosistem taiga, terdapat di belahan bumi sebelah utara dan pegunungan daerah tropik. Yang selanjutnya adalah ekosistem sabana. Ekosistem sabana ini berasal dari daerah tropik, terdapat di wilayah dengan curah hujan 40 sampai 60 inci per tahun. Untuk selanjutnya ada ekosistem padang rumput, terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Ciri-ciri padang rumput adalah curah hujan kurang lebih 25 sampai 30 cm per tahun. Dan ekosistem selanjutnya adalah ekosistem gurun, terdapat di daerah tropik yang berbatasan dengan padang rumput.
Ciri-cirinya ekosistem gurun ialah gersang dan curah hujan rendah, bisa disebut 25 cm per tahun. Perbedaan suhu antara siang dan malam sangat besar di situ. Lalu untuk ekosistem yang terakhir ialah ekosistem buatan. Contohnya sawah merupakan salah satu ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan ini kemudian mendapatkan subsidi energi dari luar, tanaman atau hewan peliharaan yang didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem buatan diantaranya untuk yang pertama seperti bendungan, hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus. Untuk yang ketiga agroekosistem berupa sawah tanda hujan. Selanjutnya sawah irigasi, perkebunan sawit, ekosistem pemukiman seperti kota dan desa, dan yang terakhir ialah ekosistem ruang angkasa. Ekosistem kota memiliki metabolisme tinggi sehingga butuh energi yang cukup banyak, serta memiliki pengeluaran yang eksesif seperti polusi dan panas. Ekosistem ruang angkasa bukan merupakan suatu sistem tertutup yang dapat memenuhi sendiri kebutuhannya tanpa tergantung input dari luar. Semua ekosistem dan kehidupan selalu bergantung pada bumi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas ekosistem darat di Indonesia. Bioma yang khusus terdapat di Indonesia yaitu hutan tropis, savana, tundra, dan padang rumput. Savana atau sabana terdapat di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Tundra jenis tundra alpin terdapat di puncak pegunungan Jayawijaya, Papua. Dan untuk padang rumput terdapat di Nusa Tenggara. Negara Indonesia merupakan daerah hutan hujan tropis, di mana hutan hujan tropis di Indonesia merupakan hutan yang paling luas dan dominan di seluruh wilayah Indonesia. Jika dibandingkan dengan jenis bioma savana, tundra, dan padang rumput yang hanya sebagian kecil ada di wilayah Indonesia. Hutan hujan tropis yang menyimpan beragam jenis flora dan fauna menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat keberagaman flora dan fauna yang tinggi di dunia. Hutan hujan tropis memiliki fungsi yang vital bagi keberlangsungan hidup semua makhluk yang ada di bumi. Dalam hal iklim di dunia, hutan hujan tropis sangat membantu sekali dalam hal menstabilkan iklim dunia dengan cara menyerap karbon dioksida yang ada di atmosfer, sehingga mengurangi pula dalam hal efek rumah kaca. Hutan hujan tropis merupakan rumah atau habitat bagi keberlangsungan hidup bagi makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, termasuk flora dan fauna yang terancam punah keberlangsungan hidupnya. Selanjutnya kita akan membahas manfaat ekosistem darat. Ekosistem yang merupakan istilah bagi interaksi yang dilakukan oleh makhluk hidup dengan lingkungannya ini pasti mempunyai banyak sekali peranan. Peranan tersebut tentu saja merupakan peranan yang membawa manfaat, dengan kata lain bahwa ekosistem tersebut mempunyai manfaat masing-masing. Demikian halnya dengan ekosistem darat ini. Ekosistem darat juga merupakan sebuah ekosistem yang mempunyai banyak sekali manfaat. Berikut ini merupakan manfaat yang akan kita peroleh dari ekosistem darat. 1. Sebagai tempat hidup atau habitat-habitat makhluk hidup. Ekosistem darat yang berupa bioma ini merupakan suatu tempat bermanfaat sebagai rumah dan berbagai jenis tumbuhan maupun hewan atau flora atau fauna yang berada di wilayah bioma tersebut. Di tempat inilah tumbuhan dan binatang tersebut menjalani kehidupan. Siklus hidup maupun rantai makanan yang mereka punyai. Karena bioma ini, flora dan fauna tersebut dapat lestari dan menjadi kekayaan alam. 2. Mencerminkan bahwa kehidupan darat itu ada. Ekosistem yang merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya ini merupakan suatu pertanda bahwasannya kehidupan di bumi, khususnya kehidupan daratan, itu ada. Ekosistem ini merupakan hubungan yang saling terkait antara satu sama lain dari berbagai komponen. Hal ini juga mendedikasikan bahwasannya setiap makhluk hidup
saling membutuhkan satu sama lainnya. 3. Sebagai sarana edukasi. Ekosistem darat juga mempunyai fungsi sebagai sarana edukasi tentang ketergantungan makhluk hidup terhadap lingkungannya. Bioma-bioma yang merupakan bentuk ekosistem darat bisa dijadikan sebagai objek penelitian sehingga manusia bisa meneliti tentang seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup dan juga komponen mana saja yang paling mempengaruhi bagi makhluk hidup. Itulah beberapa manfaat yang kita peroleh dari ekosistem darat ini. Selain manfaat yang telah disebutkan di atas, masih banyak manfaat-manfaat lainnya. Dari ekosistem darat ini, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang 15 tujuan SDGs menjaga ekosistem darat. 15 tujuan SDGs menjaga ekosistem darat adalah untuk melindungi, merestorasi, meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, dan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Kehidupan manusia bergantung pada tanah sama seperti kita bergantung pada laut untuk bahan makanan dan mata pencarian. Tumbuhan menyediakan sekitar 80% bahan untuk makanan manusia, dan kita bergantung pada pertanian sebagai sumber penting perekonomian dan alat pembangunan. Hutan meliputi 30% permukaan bumi dan merupakan habitat bagi jutaan spesies, serta menjadi sumber air dan udara bersih. Dan juga sangat penting untuk melawan perubahan iklim. Belum pernah kita melihat sebelumnya penurunan kualitas tanah seperti saat ini, dan hilangnya tanah yang bisa ditanami mencapai 30 hingga 35 kali jumlah rata-rata dalam sejarah. Kemarau panjang dan perubahan lahan menjadi gurun juga meningkat tiap tahun, mencapai 12 juta hektar, dan memengaruhi komunitas miskin di seluruh dunia. Dari 8.300 jenis hewan yang diketahui, 8% itu telah punah dan 22% berada di ambang kepunahan. SDGs berusaha melindungi dan memperbaiki penggunaan ekosistem darat seperti hutan, rawa, lahan, dan gunung pada tahun 2020, mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan menghentikan penebangan hutan juga sangat penting untuk menghentikan dampak perubahan iklim. Harus segera kita lakukan tindakan untuk mengurangi hilangnya habitat alami dan keanekaragaman hayati yang merupakan bagian dari warisan kita bersama. Melindungi hutan dan ekosistem lainnya adalah salah satu dari 17 tujuan global yang tersusun dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan pendekatan terpadu yang sangat penting demi kemajuan di seluruh tujuan. Target SDGs 15.1 pada tahun 2020 menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan, dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. Selanjutnya, 15.2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan dan menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi, dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global. 15.3 pada tahun 2020 menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan, dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. 15.4 pada tahun 2030 menjamin pelestarian ekosistem pegunungan termasuk keanekaragaman hayatinya untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. 15.5 melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020 melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah. 15.6 meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut sesuai kesepakatan internasional. 15.7 melakukan tindakan yang cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal. 15.8 pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air,
serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas. 15.9. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi, dan penganggaran pengurangan kemiskinan. 15.A. Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan. 15.B. Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkat untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi. 15.C. Meningkatkan dukungan global dalam upaya mengurangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal, mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas peta jalan atau roadmap SDGs tujuan poin 15 di Indonesia. Dalam memantau sejauh mana posisi Indonesia dalam mencapai target SDGs ini, kita tentunya perlu indikator yang terukur untuk melacak perkembangan SDGs Indonesia. Sebanyak 94 dan 241 indikator global SDGs sebenarnya sudah sejalan dengan target-target dalam RPJMN. Dengan begitu, untuk memahami jalannya proyeksi indikator SDGs ini, seluruh pemangku kepentingan perlu memiliki peta jalan yang berlaku sebagai panduan untuk merencanakan dan menargetkan program ini agar sejalan untuk pencapaian SDGs-nya. Peta jalan ini diharapkan bisa digunakan bersama-sama untuk mendukung pencapaian SDGs 2030. Karena SDGs ini melibatkan semua manusia dan lingkungan secara bersamaan, secara alamiah, jika terdapat kesenjangan antara proyeksi baseline dan dengan targetnya, pada peta jalan ini, selain skenario bisnis aswal atau kita sebut BAU, kami mencoba melakukan proyeksi dengan skenario intervensi kebijakan untuk percepatan pencapaian SDGs 2030. Dengan melakukan itu, kita dapat mengukur apakah skenario intervensi ini telah sejalan dengan rencana pembangunan nasional. Peta jalan ini berisi mengenai kondisi saat ini dan skenario proyeksi untuk beberapa indikator yang diikuti dengan arah kebijakan bagi setiap indikator dalam setiap tujuannya. Dan berikut adalah peta jalan atau roadmap SDGs tujuan 15 di Indonesia. Bisa kita lihat di sini adalah proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. Di sini kita bisa melihat bahwa yang merah itu adalah proporsi tutupan hutan tahun 2030 dengan skenario intervensi. Sedangkan yang biru itu, yang 40% itu proporsi tutupan hutan tahun 2030 dengan skenario BAU. Atau yang tadi kita lihat tadi ya. Hutan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat. Hutan memberikan habitat bagi hewan, menjamin ketahanan pangan dan kehidupan bagi manusia. Lebih jauh lagi, hutan juga mencegah erosi tanah, memberikan perlindungan DAS, dan memitigasi perubahan iklim. Pada tahun 2017, proporsi tutupan hutan di Indonesia sekitar 50% dari total luas tanah, setara dengan 93 juta hektar lahan hutan. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai kawasan hutan tropis terluas ketiga di dunia. Oleh sebab itu, Indonesia sejatinya berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim, tidak hanya di tingkat nasional, namun juga tingkat global. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017. Pencegahan degradasi hutan sangat penting untuk menjamin kelestarian peradaban di masa depan. Peningkatan partisipasi daerah juga perlu dilakukan dalam pengelolaan hutan, serta perlu dilibatkan partisipasi pihak swasta dan negeri dalam program pelindungan hutan. Nah, di sini kita bisa melihat proporsi hutan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan. Di sini kita bisa melihat bahwa yang 38% itu yang di atas, itu adalah proporsi hutan terdegradasi tahun 2030 dengan skenario BAU.
Sedangkan 16% itu adalah proporsi hutan yang terdegradasi tahun 2030 dengan skenario intervensi. Dalam 25 tahun ke belakang, Indonesia telah kehilangan hampir seperempat dari lahan hutannya. Daerah dengan degradasi hutan tertinggi yakni Kalimantan dan Sumatera, yang pada tahun 2016 sampai 2017 itu kehilangan 60 sampai 51% kawasan hutannya. Degradasi tertinggi terjadi di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi. Deforestasi yang terjadi ini utamanya disebabkan oleh alih fungsi hutan menjadi kawasan industri. Di tengah berlangsungnya deforestasi ini, degradasi hutan di Indonesia tercatat menurun hingga 60% pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh moratorium lahan gambut nasional yang efektif sejak 2016 dan kementerian lain yang membatasi pembukaan lahan di kawasan hutan dan lahan gambut. Penurunan deforestasi yang signifikan di Indonesia memberikan ruang bagi target penurunan emisi yang ambisius dan berkontribusi bagi tujuan pembangunan berkelanjutan di kancah internasional. Untuk meraih target tersebut, pemerintah perlu mendorong partisipasi pemerintah daerah, juga sektor swasta dalam program perlindungan hutan. Nah, di sini adalah proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. Pada 2015, di sini kita bisa melihat baseline-nya itu 50,9%. Intervensinya itu 50,9%. Dan 2019 itu 40,7%. Sedangkan intervensinya itu 49,4%. Lalu pada 2024 kita berharap baseline-nya itu 43% dan intervensinya itu 47,6%. Sedangkan 2030 yaitu 40% untuk baseline dan intervensinya itu 40,5%. Dan di sebelahnya ini ada proporsi hutan terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan. Pada tahun 2015 baseline-nya itu 0,38 dan intervensinya itu 2019 0,38 dan intervensinya itu 0,16, 2024 0,38 dan intervensinya 0,16, 2030 0,38 untuk baseline dan intervensinya 0,16. Nah, di sini kita arah kebijakan 2020 sampai 2024 ya, strateginya. Mengurangi laju deforestasi, yaitu dengan penataan ulang alokasi kawasan hutan di Indonesia, penggunaan teknologi dan informasi dalam penggunaan lahan dan kawasan hutan menuju forestry 4.0, dan pengembangan mekanisme intensif dan disinsentif pengelolaan hutan, peningkatan hak akses kelola masyarakat dalam mengelola hutan. Dan di sini untuk mengurangi laju degradasi hutan, kita harus melakukan kebijakan moratorium penundaan izin dan konsesi penggunaan hutan primer, mengoptimalkan pemanfaatan hutan dan tanaman, melanjutkan kebijakan perlindungan gambut. Untuk arah kebijakan 2025 sampai 2030 itu strateginya adalah untuk mengurangi laju deforestasi itu adalah penguatan kelembagaan masyarakat dalam mengelola hutan. Kedua itu peningkatan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan secara ilegal. Ketiga tentunya adalah penguatan forestry 4.0. Dan di sebelahnya untuk mengurangi laju degradasi hutan, melanjutkan kebijakan moratorium penundaan izin atau konsesi penggunaan hutan primer, mengoptimalkan pemanfaatan hutan tanaman untuk mendukung bioekonomi, melanjutkan kebijakan perlindungan gambut. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya akan membahas tentang pencapaian SDGs Tujuan 15 di Indonesia berdasarkan laporan tahun 2019. Pencapaian SDGs Tujuan ke-15 yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
Dalam pelaksanaannya, tujuan ke-15 ini diarahkan untuk mengelola dan melestarikan ekosistem darat secara berkelanjutan, di antaranya 1. Menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat dan perairan darat, serta jasa lingkungannya. Kedua, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan. Ketiga, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis. Lalu yang terakhir, yang keempat, melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi. Untuk status pencapaian SDGs tujuan ke-15 sendiri, di Indonesia itu adalah antara lain, 1. Perubahan tutupan hutan dapat menyebabkan laju deforestasi semakin meningkat. Perubahan ini dipicu oleh kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga menyebabkan hilangnya tutupan hutan. Sampai tahun 2018, proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan mencapai 49,8%. Dengan capaian ini, diprediksi target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 50,6% akan tercapai. Lalu yang kedua, selama kurun waktu 2015 sampai 2019, luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya terus mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan capaian selama tahun 2019 sebesar 84.067,08 hektar. Walaupun angka yang diperoleh masih berada di bawah target sebesar 100.000 hektar, namun kawasan yang dipulihkan kondisi ekosistemnya terus diupayakan mengalami kemajuan. Untuk status pencapaian yang ketiga adalah pada tahun 2018, luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem mencapai 622.861,59 hektar. Nilai yang dicapai telah memenuhi target capaian 2019 yaitu sebesar 500.000 hektar. Angka luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem diperoleh dari izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi berdasarkan IUPHHK-RE. Lalu status pencapaian yang keempat adalah selama kurun waktu 2015 sampai 2019, jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai Index Management Effectiveness Tracking Tool atau bisa disebut METT minimal 70%. Terus mengalami peningkatan. Tahun 2019, kawasan pelestarian alam atau KPA yang mendapat nilai METT minimal 70% telah mencapai 255 KPA. Nilai METT merupakan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan penilaian elemen-elemen utama yang mencakup konteks, perencanaan, alokasi sumber daya atau input, kegiatan pengelolaan atau proses, produk dan jasa atau yang bisa disebut output, dan dampaknya atau outcome. Lalu status pencapaian yang kelima adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Serta KPH dalam 3 kategori yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi atau KPHK, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau KPHL, dan yang terakhir Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP. Selama tahun 2019, seluruh target telah dicapai yang dicerminkan dari capaian jumlah KPHK dan KPHL, serta KPHP yaitu sebanyak 106 KPHK dari target yang direncanakan sebesar 100 KPHK, dan KPHL sebesar 190 KPHL dari target yang direncanakan sebesar 182, serta KPHP tercatat mendapat sebesar 347 dari target yang direncanakan adalah 347. Lalu status pencapaian yang terakhir adalah selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019, jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, penambahan spesies mencapai 24 spesies. Kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2019 banyak 10 spesies. Di sini terdapat tabel pencapaian indikator SDGs yang mengalami kemajuan. Bisa dilihat, untuk indikator pertama itu indikator proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan. Dari target yang di-set pada roadmap-nya itu 50,6 dengan satuan persen, 50,6%, capaian pada tahun 2019 hanya 48,7%. Hal ini masih berlanjut karena statusnya ini masih berwarna kuning yang berarti masih berlanjut. Untuk indikator yang kedua yaitu luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya. Sumber datanya itu berasal dari KLHK. Target yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah 100.000 hektar. Namun capaian pada tahun 2019 hanya mendapat 84.067,08 hektar.
Hal ini masih menjadi perhatian khusus karena masih belum mencapai target. Untuk indikator yang ketiga ialah luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem. Berdasarkan data dari KLHK, target yang dipasang untuk tahun 2019 ini yaitu 500.000 hektare. Namun, pada tahun 2018, target sudah melebihi, yaitu sebesar 622.087 hektare. Untuk indikator yang keempat, yaitu jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks MICT minimal 70%. Di sini, target pada tahun 2019 itu sebesar 26 KPA. Namun, aktualisasinya itu hanya tercapai 255. Untuk indikator target selanjutnya adalah jumlah kesatuan pengolahan hutan. Di sini dibagi menjadi 3 ya, seperti yang bisa dilihat, ada KPHK, KPHL, dan KPHP. Untuk KPHK, targetnya itu adalah 100. Maaf, untuk targetnya itu 100, dan aktualisasinya itu sudah melebihi dari target, yaitu 106. Untuk KPHL, targetnya 182. Untuk KPHL targetnya 182 dan aktualisasinya itu sudah tercapai, yaitu 190. Untuk KPHP targetnya itu 347 dan aktualisasinya itu 347. Untuk target yang selanjutnya, indikator yang selanjutnya itu presentasi populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas. Berdasarkan sumber data dari KLHK, target yang dipasang untuk tahun 2019 itu yaitu 10. Namun aktualisasinya itu kita melebihi target, yaitu menjadi 12,48%. Untuk indikator yang selanjutnya adalah tersedianya kerangka legislasi, administrasi, dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. Berdasarkan dari data KLHK, di sini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan PIC dan unit. Untuk yang berdasarkan PIC, target tahun 2019-nya itu hanya 10, namun aktualisasinya kita berhasil jauh melebihi target, yaitu sebesar 63. Untuk unitnya itu, target tahun 2019-nya hanya 1, dan aktualisasinya kita mencapai, yaitu 1. Lalu, indikator yang selanjutnya adalah presentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi. Berdasarkan sumber data dari KLHK, target kita itu harusnya itu 75%. Namun, capaian pada tahun 2019-nya operasi peredaran TSL 104 kasus P21, proses operasi pemulihan kawasan hutan itu ada 11 kasus P21, dan operasi pembabakan liar itu ada 65 kasus. Lalu indikator yang selanjutnya adalah jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi. Berdasarkan data KLHK, targetnya itu dipasang untuk tahun 2019 itu sebanyak 10 spesies. Untuk target aktualisasinya itu pada tahun 2018 sudah tercapai 24 target. Ini melebihi dari target ya. Untuk indikator yang selanjutnya yaitu rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati. Di sini dibagi menjadi 2 indikator satuan, yaitu dokumen karantina hewan dan dokumen karantina tumbuhan. Untuk yang karantina hewan, target tahun 2019-nya itu ada 3, dan aktualisasinya kita melebihi target, yaitu 4. Untuk dokumentasi karantina tumbuhan, targetnya itu adalah 3, dan aktualisasi tahun 2019-nya itu adalah 29, yang mana keduanya ini melebihi target. Untuk indikator selanjutnya yaitu dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. Berdasarkan sumber data dari KLHK, target yang dipasang untuk tahun 2019 adalah sebesar 2 dokumen. Namun, aktualisasi pada tahun 2018, belum tahun 2019, sudah tercapai sebesar 38 dokumen. Hal ini berarti indikator ini sudah melebihi target. Indikator yang selanjutnya adalah presentasi penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi. Berdasarkan sumber data KLHK, target yang dipasang untuk tahun 2019 sebesar 75%. Di sini terdapat beberapa aktualisasi pada tahun 2019-nya, yaitu yang pertama itu operasi peredaran TSL sebanyak 104 kasus. Operasi pemulihan kawasan hutan sebanyak 11 kasus, dan operasi pembabakan liar sebanyak 65 kasus. Untuk statusnya sendiri masih dalam pengembangan karena belum mencapai target. Untuk tutupan dan lahan merupakan indikator utama dalam menentukan tingkat kerusakan hutan dan lahan di Indonesia. Penurunan tutupan hutan dan
hutan dan lahan diantaranya dapat memicu terjadi kelangkaan air dan peningkatan kehilangan keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh berkurangnya luas habitat spesies. Dalam kurun waktu 2011 sampai 2018, luas tutupan hutan dan lahan Indonesia terus mengalami penurunan. Secara nasional, proporsi tutupan hutan dan lahan menurun dari 52,22% pada tahun 2011 menjadi 49,80% pada tahun 2018. Hal ini disebabkan berbagai faktor akibat kegiatan manusia maupun kejadian bencana yang semakin menekan luas tutupan hutan dan lahan Indonesia. Seperti yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini, tahun 2019 tutupan luas hutan dan tanahnya itu 52,22%. Namun terus menurun, terus menyusut sampai pada tahun 2018 sebesar 49,80%. Lalu kebijakan ke depan yang sudah diatur oleh pemerintah untuk tahun 2020 sampai 2024 untuk pembangunan sumber daya alam dan lingkungan meliputi 1. Pemulihan, pencemaran, dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan restorasi dan pemulihan lahan gambut, rehabilitasi hutan dan lahan, memulihkan lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3, memulihkan kerusakan lingkungan pesisir dan laut, memulihkan habitat spesies terancam punah, serta meningkatkan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah. Lalu yang kedua adalah pengurangan laju deforestasi di Indonesia melalui menata ulang alokasi kawasan hutan di Indonesia, menggunakan teknologi dan informasi dalam penggunaan lahan dan kawasan hutan menuju Forestry 4.0, lalu mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif pengelolaan hutan, dan meningkatkan hak akses kelola masyarakat dalam mengelola hutan. Lalu yang ketiga adalah pengurangan laju degradasi hutan dengan melanjutkan kebijakan moratorium penundaan izin atau konsesi penggunaan hutan primer, mengoptimalkan pemanfaatan hutan, dan yang terakhir adalah melanjutkan kebijakan perlindungan gambut. Lalu kita sampai ke tahapan di mana kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan SDGs tujuan ke-15 ini. Agar tercapainya pelaksanaan SDGs tujuan ke-15, maka diperlukan peran masyarakat luas agar pelaksanaan SDGs tujuan ke-15 bisa mencapai target di 2030. Adapun hal-hal yang bisa masyarakat lakukan agar tercapai target SDGs tujuan ke-15 antara lain, 1. Dengan melakukan reboisasi, yaitu penanaman kembali. Hutan yang telah ditebang ditanam kembali dengan benih-benih pohon yang baru. Kedua, dengan melakukan tebang pilih. Tebang pilih adalah dengan tidak menebang pohon yang masih berusia muda dan produktif, dan hanya memilih pohon yang berusia tua dan tidak produktif lagi. Lalu yang ketiga adalah mengurangi pemakaian bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Caranya dengan memakai sumber energi alternatif seperti sinar matahari dan angin untuk mengganti batu bara, serta mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Lalu yang keempat adalah menjadi konsumen yang bijak dengan mengurangi produk yang memakai minyak kelapa sawit. Yang kelima adalah mengurangi pemakaian kertas dan tisu yang berasal dari pohon, serta melakukan daur ulang pada sampah kertas sehingga dapat dipakai lagi. Yang keenam, menjaga kelestarian hutan. Saat ini banyak organisasi non-pemerintah yang berdiri melindungi hutan seperti Greenpeace dan WWF. Selain itu, ada Ivory Wars, sebuah tayangan mengenai orang-orang yang menjaga serta menangkap pemburu gading gajah di Afrika. Lalu langkah yang ketujuh yang bisa masyarakat lakukan adalah memberikan sanksi tegas kepada pelaku pembabatan liar serta pembakaran hutan. Lalu yang selanjutnya masyarakat bisa menanam hutan bakau di sepanjang bibir pantai, dan yang terakhir yang bisa masyarakat lakukan adalah membuat konservasi untuk melindungi flora dan fauna beserta habitatnya. Ya, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, masuk ke pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Pembangunan berkelanjutan di bidang ekologi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh negara di dunia untuk melestarikan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Pembangunan ekosistem yang berkelanjutan juga diperlukan untuk keberlangsungan ekosistem di bumi. Pada intinya, pembangunan berkelanjutan adalah kegiatan menggunakan semua sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian keseimbangan dalam bidang ekologi ini membutuhkan keseimbangan antara ekonomi budaya dan gaya hidup masyarakat, serta mengadopsi cara berpikir yang lebih menantang tentang pengolahan konsumsi, pengambilan keputusan, dan memahami dampak ekosistem darat guna keberlangsungannya di masa depan. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau biasa kita sebut dengan SDGs adalah agenda pembangunan berkelanjutan yang akan bermanfaat bagi manusia dan planet ini
hingga tahun 2030 yang sifatnya berkelanjutan. SDGs memiliki 17 tujuan dengan 169 target. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan dari pilar pembangunan lingkungan hidup adalah tujuan yang ke-15, yaitu pelestarian dan pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan dengan melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan terhadap ekosistem darat. Mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, memulihkan degradasi lahan, dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Juga menjaga kelestarian ekosistem darat akan melindungi kepunahan keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna yang hidup di dalam ekosistem darat. Diharapkan ke depannya, masyarakat lebih memperhatikan keadaan sekitar, terutama ekosistem darat. Juga diharapkan masyarakat bisa menerapkan tujuan ke-15 dari SDGs, yaitu menjaga ekosistem darat. Sekian dari kelompok kami, presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.